Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Secara infrastruktur yang paling sudah betul-betul mature dan banyak dimanfaatkan oleh industri global, negara-negara dunia itu ada di Teluk. Nah, satu-satunya jalan yang paling maksudnya jalur strategis untuk mendistribusikan minyak yang diambil dari negara-negara Teluk, dari Arab Saudi, dari Iran, Irak, dari Bahrain, dari Kuwait, itu harus melewati satu-satunya selat adalah Selat Hormuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, sudah lebih dari 10 hari kawasan Teluk Persia ini kembali berada di titik paling panas dalam geopolitik global. Operasi militer antara Amerika Serikat, Israel dan Iran meningkat dari sekedar serangan terbatas menjadi konfrontasi regional yang lebih luas. Di tengah eskalasi itu ada satu jalur laut yang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu Selat Hormuz. Setiap hari sekitar 20% pasokan minyak global melewati selat sempit ini ya. Jika jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah, tetapi juga oleh ekonomi global termasuk negara kita Indonesia. Laporan terbaru tentang Gulf Escalation dari Global Oil Shock memperingatkan bahwa harga minyak dunia berpotensi melonjak 10 hingga 20 dolar ya per barelnya. Sementara jutaan barel minyak per hari ini beresiko terhenti akibat konflik. Untuk membahas isu ini telah hadir lagi nih di studio teman-teman. Udah ada Mas Indra. Terima kasih Mas sudah mau hadir lagi. Halo Naura, ketemu lagi. Ketemu lagi Mas. Nah Mas, sebelum lebih lanjut, ini kayaknya konflik di Timur Tengah ini kan belum sepenuhnya berhenti ya. Maksudnya masih berlanjut gitu ya. Bagaimana sih Mas Indra melihat sejumlah negara ini mulai melakukan efisiensi terkait konsumsi minyak ya akibat dari konflik Timur Tengah gitu, dan bagaimana Mas Indra melihat kesiapan dari ya untuk negara kita ya, pemerintah kita sendiri dan masyarakat kita gimana Mas? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang respon dari berbagai macam negara ketika dia melihat situasi Selat Hormuz hari ini, memang Selat Hormuz hari ini tidak sepenuhnya tutup ya, tapi secara operasional itu sudah sangat tidak normal. Yang biasanya bisa sampai 200 kapal tanker itu lewat dari strategic choke point tersebut, mungkin hari ini hanya 1 atau 2 kapal yang bisa lewat gitu. Sehingga banyak sekali kapal yang bersandar dan terjebak di Teluk Arab, Teluk Qatar ya, yang tidak bisa melewati Selat Hormuz tadi. Gitu. Dan ini yang menjadikan banyak negara-negara harus secara strategis dan waspada merespon situasi tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi dalam merefine produk. Kalau seandainya mereka merefine produk crude oil ya, yang masuk ke refinery mereka masing-masing, contohnya seperti China, Jepang, itu mereka sudah menurunkan kapasitas produksinya untuk berjaga-jaga supaya dalam menghadapi situasi yang ada di Hormuz ini. Gitu. Itu yang kita bisa lihat dari berbagai macam respon ya. Dari data-datanya itu terlihat China juga banyak kilang-kilangnya sudah diturunkan kapasitas refinery-nya gitu, utility-nya. Nah, kalau dari kesiapan pemerintah sendiri hari ini dapat dikatakan Indonesia cukup siap untuk menghadapi resiko jangka pendek. Gitu, jangka pendek, insya Allah kita siap. Storage ketahanan secara ukuran dan berbasiskan aturan dan undang-undang itu ada di rentang antara 20 hari sampai 26 hari, di average-nya di 21 hari. Sehingga kita bisa lihat kalau terjadi apa-apa di Teluk hari ini itu dengan eskalasi yang sangat di luar prediksi ya. Tiba-tiba langsung sangat cepat seperti itu. Ya selama konfliknya itu Selat Hormuz tidak ditutup ya, dalam artian Selat Hormuz ini tidak betul-betul ditutup lebih dari 90 hari, itu insya Allah kita masih siap.
Masih ada ya Mas ya? Masih kuat. Oke. Nah Mas, tadi kan Mas Indra udah ngejelasin dikit ya Mas, kondisi lalu lintas di Selat Hormuz itu gimana, yang normalnya itu berapa ratus kapal yang melintasi itu. Nah, berbagai informasi gitu ya di online dan di medsos ini kabarnya cuma kapal dari Tiongkok dan Rusia aja yang melintas di Hormuz. Nah ini apakah seperti itu atau gimana Mas, kalau menurut pengamatan Mas Indra? Ya, it's true. Itu bisa dipantau dari ada beberapa portal ya yang kita biasanya gunakan untuk melihat itu. Beberapa kapal China memang masih bisa lewat gitu. Iya. Dan kalau Rusia saya belum tahu ya, belum lihat yang mana. Tapi kalau China itu bisa lewat, 1-2 selalu lewat dari Hormuz. Namun sebetulnya beberapa kapal-kapal dari negara lain yang punya hubungan paling tidak masih bisa berdiplomasi dengan Iran itu juga masih bisa lewat, meskipun tidak seperti normal seperti biasanya yang bisa banyak gitu ya. Dibatasi lah ya Mas. Bisa ya mungkin 1-2 aja bisa lewat. Oke Mas. Nah Mas, mungkin kita akan ulas sedikit aja gitu ya Mas. Kenapa sih Selat Hormuz ini selalu menjadi titik paling sensitif gitu ya di setiap konflik Timur Tengah? Nah itu Nora, kita harus pahami bahwa dunia ini untuk bekerja, menjamin contoh growth dari ekonomi dunia itu membutuhkan komoditas paling strategis, yaitu minyak dan gas. Gitu. Minyak dan gas itu sumbernya itu fix, dia ada di titik-titik geografis tertentu di dunia ini. Gitu. Kalau hari ini di mana yang paling besar? Negara-negara Teluk. Ya. Kemudian cadangannya paling besar lagi Venezuela. Ya. Amerika Serikat juga ada, Rusia ada, gitu. Di beberapa Eurasia ada, gitu ya. Negara-negara Eurasia. Nah, tapi secara infrastruktur yang paling sudah betul-betul mature dan banyak dimanfaatkan oleh industri global, negara-negara dunia itu ada di Teluk. Nah, satu-satunya jalan yang paling, maksudnya jalur strategis untuk mendistribusikan minyak yang diambil dari negara-negara Teluk, dari Arab Saudi, dari Iran, Irak, dari Bahrain, dari Kuwait, itu harus melewati satu-satunya selat adalah Selat Hormuz. Gitu. Nah, Selat Hormuz ini dia secara bentangnya hanya 34 km. Dan ratusan kapal tanker lewat dari situ. Semua itu dikirim ke berbagai macam negara di dunia ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi dunia. Gitu. Berapa angkanya? Kita bisa lihat setiap harinya estimasi itu 15 sampai 16 juta barel minyak lewat di situ. Setiap hari. Every day. Jadi kalau Naura bingung barel itu seperti apa sih ukurannya, dibayangin aja ada tong besar, nah itu 16 juta. Meskipun dikirimnya tidak dalam bentuk tong-tong gitu ya, itu hanya ukuran lah ibaratnya. Itu setiap hari lewat di situ. Nah, ketika terjadi situasi krisis seperti ini, Selat Hormuz ditutup oleh Iran, meskipun secara faktual tidak betul-betul ditutup gitu ya, masih bisa lewat sedikit-sedikit gitu. Itu betul-betul mengancam hilangnya 16 juta barel ini yang harusnya setiap hari bisa lewat ke sana. Jadi bisa dibayangkan betapa kalau dunia ini setiap hari kebutuhan minyaknya itu sekitar 103 juta barel, maka 20% hilang. Dari kalau Selat Hormuz ini terus-terusan ditutup gitu ya. Gitu. Nah, tapi tadi itu kan karena Selat Hormuz ini kan memang jalurnya ya Mas ya, memang jadi satu-satunya jalur yang besar lah gitu. Dan kenapa setiap konflik yang terjadi di Timur Tengah ini hampir selalu langsung memicu lonjakan harga minyak dunia. Nah itu kenapa Mas? Mungkin bisa diceritain sedikit. Ya karena memang komoditas utama yang diambil, didapatkan dari negara-negara Teluk itu adalah minyak dan gas. Gitu. Yang tadi minyak lewat Selat Hormuz sekitar 15 juta barel. Kalau gas itu bisa sampai 11 ton ya, 11 juta ton. 11 juta ton. Iya, yang lewat di Selat Hormuz itu. Dan ini adalah komoditas yang digunakan oleh
seluruh kehidupan manusia di peradaban modern. Iya, Itu semuanya, betul. lampu nyala, Hmm. mobil apa semua itu semua menggunakan dua komoditas ini gitu Betul. dalam derajat tertentu. Mm-mm. Sehingga kalau terjadi apa-apa di negara-negara Teluk itu, Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Mm-mm. itu dibaca oleh pasar, ini pasti akan terjadi apa-apa sama pasokan minyak atau gas yang dibutuhkan dunia ini. Iya. Nah, kalau kita lihat itu dalam kacamata agak sedikit akademis, Mm-mm. di dalam teori energy security, yang paling penting itu adalah availability, Oke. ketersediaan dulu. Iya. Jadi ketersediaan minyak, ketersediaan gas itu tidak bisa dinegosiasikan. Harus ada. Gitu. Iya. Harus ada. Kalau sampai terjadi apa-apa jadi terjadi sesuatu yang mengancam ketersediaan ini, pasti akan mempengaruhi equity dari aktivitas bisnis dan keekonomiannya. Disitulah pasar merespon dengan volatilitas. Betul. Meskipun pada awalnya saya agak bingung juga ya melihat datanya, karena dari berbagai macam konflik itu minyak masih stay di angka $60 per barel. Tapi kemarin ketika Amerika Serikat memutuskan melakukan operasi Epic Fury itu, Iya. dia naik ke 76 dalam satu hari, terus kemudian besoknya ke 80, terus terbang ke 130 kemarin, Wow. sempat turun Oke. ke 90, hari ini di 100. Jadi itu secara skenario averaging-nya ada di angka $100 per barel. Itu pas Gitu. awal pada saat konflik terjadi itu Mas, langsung naik. Iya, pada waktu Amerika Serikat memutuskan melakukan Operation Epic Fury itu harganya naik dari $60 per barel menjadi $67 pertama. Oke. Itu dalam beberapa jam aja. Iya, iya. Terus besoknya ke 76, Hmm. terus ke 80, terus naik tiba-tiba tiap hari ke naik. 100, 130, turun 119, sekarang kemarin 90 sempat turun, sekarang 100. Jadi volatilitasnya udah ini nih, Naik udah turun, naik betul-betul turun tuh, ya. Mas, ya? Oke, oke Mas. Nah, kalau misalnya seperti itu ya Mas, kenapa negara-negara Asia termasuk kita Indonesia itu disebut paling rentan gitu ya? Katanya rentan lah terhadap gangguan pasokan minyak dari kawasan Teluk. Kenapa Mas kalau menurut Mas Indra? Ya karena memang negara-negara Teluk, jadi minyak yang diambil dari negara-negara Teluk itu kebanyakan di supply ke negara-negara Asia gitu. Oke. Terutama China dan Jepang. Ya. Itu. Kalau Amerika Serikat itu juga impor minyaknya besar. Impor minyaknya besar. Dapat dikatakan Amerika Serikat itu kebutuhan minyaknya setiap harinya adalah 20 juta barel per hari. Sedangkan produksi mereka dengan seluruh kapasitas yang mereka punya itu hanya ada di angka sekitar 12 juta barel per hari. Jadi mereka masih defisit 8 juta barel per hari, sehingga mereka mencari impor kemana-mana. Namun mereka masih punya banyak opsi, tidak harus dari Timur Tengah gitu. Timur Tengah memang banyak besar, tapi mereka juga bisa ke Afrika, kemana-mana. Nah kalau negara-negara Asia ini kan sebenarnya tidak punya banyak opsi ya untuk mencari minyak di dunia ini. Jadi sangat bergantung dengan Teluk gitu. Meskipun sudah ada dilakukan namanya diversifikasi pasokan, tapi tetap Teluk itu masih sangat strategis untuk negara-negara Asia gitu. Terutama China dan Jepang. Indonesia juga menganggap itu penting gitu. Jadi selama negara-negara ini masih mengimpor minyak ke negara-negara produser di Teluk, ya kita mau tidak mau harus memperhatikan konflik ini dengan sangat-sangat serius. Iya, berarti kalau Asia memang lebih bergantungnya ke Timur Tengah ya Mas. Maksudnya kalau misalnya tadi dibandingkan ke Afrika? Ke Afrika kita sudah melakukan diversifikasi banyak ya. Ini kalau case-nya Indonesia ya, Iya. banyak juga pasokannya sudah dari Afrika gitu. Kalau untuk China juga sudah melakukan itu, tapi tetap tidak. Jadi porsi dari Teluk itu tetap sangat signifikan ya. Gitu. Tetap Bahkan kita yang diutamakan sudah ya, Mas? melakukan diversifikasi pun belum bisa menembus di atas 50% untuk dipindahkan ke Afrika. Tetap dari Teluk itu. Kenapa kok demikian? Nah ini agak sedikit menggunakan pendekatan geopolitik dan jadi geostrategiknya ya. Kalau dilihat dari secara lokasi, memang negara Teluk itu dengan minyak yang mereka punya itu sangat strategis untuk bisa
didistribusikan ke seluruh dunia gitu. Mereka oke. ada selatnya. Ya. Nah, terus kemudian di tepi sebelah, maksudnya di tepi satunya lagi itu ada terusan Suez Canal. Nah, di situ juga sangat strategis. Oleh karenanya dapat dikatakan itu menjadi strategic hub untuk banyak negara untuk menjamin pasokan minyak mereka gitu atau pasokan gas mereka. Gitu. Itu Oke. sih. Jadi kita bisa melihatnya dari situ ya. Nah, dari sisi keekonomiannya memang sangat efisien untuk mengambil minyak dari sana gitu, mengambil gas dari sana. Secara time logistiknya itu kalau untuk Indonesia ya paling cepat gitu. Ya, oke. Karena mereka tinggal diambil turun ke bawah, masuk Selat Malaka udah sampai ke Indonesia. Iya. Nanti kalau mau ke China tinggal naik ke atas, sudah sampai dia ke China gitu. Itu paling ini. Betul. Kalau dia ngambil dari mana? Dari Afrika kan jauh. Betul. Harus kemana-mana Iya, dulu. jalurnya mungkin lebih cepat ke Lebih cepat, ya. Timur Tengah ya, Mas. Oke. Nah, Mas kan maksudnya ini juga sudah terjadi tadi udah dijelaskan harga minyak itu naik mungkin ke depannya nggak tahu kalau misalnya konflik masih terjadi 10 sampai $20 per barrel gitu kan. Nah, maka ini kan akan berdampak pada APBN Indonesia, terutama pada subsidi energi. Subsidi Seperti BBM. itu, Mas? Subsidi BBM ya. Oke. Kalau kita lihat, ya memang kita harus lihat dulu, Naura, bahwa yang subsidi BBM dan kompensasi itu ada asumsi dari APBN ketika menetapkan di tahun 2026 itu di angka $70 per barel. Oke. Itu subsidi BBM kita, kompensasi BBM kita itu angka asumsinya dari APBN kita itu di $70 per barel. Nah, sedangkan hari ini sudah tembus habis-habisan sampai ke $100 per barel kan. Nah, sebenarnya dari situ kalau dari kami, saya sih bisa mengkalkulasikan ya berapa bebannya, beban impor BBM gitu, setiap kenaikan $10 per barel. Dan ini akan menjadi satu tantangan untuk Indonesia untuk harus bisa navigating the situation gitu, karena ini sudah tercermin kalau selama APBN itu di $70, sekarang harga minyak itu dia masih di rentang $100, it means ada kenaikan $30 per barel. Oke. Gitu, $30 per barel. Kemungkinan besarnya berarti naik, Mas. Besar. Oke. Tapi juga ada dengan catatan seperti ini. Di aspek impor memang kita akan ada beban besar. Beban baik itu dalam konteks subsidi, beban terhadap fiskal Indonesia, beban terhadap kurs rupiah ya. Betul. Di mana asumsinya itu kan $70 per barel, sedangkan kurs rupiahnya 16.500. Kemarin rupiah sudah di angka 16.900 kan. $1 itu 16.900. Nah, ini kita ada dua beban yang harus menghadapi situasi dunia hari ini gitu ya. Nah, disitulah sebetulnya peran pemerintah harus betul-betul sigap gitu untuk bisa menghadapi uncertainty ke depan. Meskipun kalau saya sebagai biasanya saya menganalisisnya, biasanya perang-perang seperti itu, konflik seperti itu tidak jarang sih bisa lewat dari 3 bulan. Biasanya secara teoritisnya 3 bulan itu sudah paling lama. Sudah melandai. Oh, maksudnya sudah melandai ya, Mas ya. Kenapa? Karena ini bukan berasumsi ya, bukan. Kita bisa lihat contoh Amerika Serikat mau menyerang pakai apa? Pakai rudal. Rudalnya masih ada nggak? Ya kan sudah habis kan. Iran juga mau menyerang pakai rudalnya juga sudah habis. Kemarin estimasi mungkin sudah 3.000 rudal ditembakkan. Gitu ya. Betul. Nah, untuk mengisi ulang rudal-rudal tersebut itu perlu waktu. Betul. Perlu sumber daya alam juga. Mereka perlu critical minerals, perlu rare earths untuk mendesain itu semua. Nah, di situ saya sih meyakini tidak akan lewat 3 bulan. Selama itu tidak sampai 90 hari, masih dalam teori batas strategic petroleum reserve yang ditetapkan Amerika Serikat pasca perang Yom Kippur. Gitu. Makanya kalau Nora mau istilahnya buat teman-teman semua, pasca perang Yom Kippur dan tahun 1973 Arab Saudi, Raja Faisal pada waktu itu mengembargo Amerika Serikat tidak boleh beli minyak dari Arab Saudi. Amerika Serikat itu menerapkan strategic petroleum reserve untuk dirinya, yaitu 90 hari minimal, dan semua negara-negara OECD. Jadi dasarnya di situ. Di dasarnya di situ. Jadi kalau seandainya, karena ada harapannya apa? Kalau memang terjadi perang, baik itu terutama yang simetris war ya, perang yang simetris,
itu biasanya tidak akan lewat dari 3 bulan. Oke. Gitu. Kalau asymmetric warfare ya dia bisa lama gitu, tapi kalau simetris enggak. Oke. Oke, baik Mas Indra. Heeh. Nah, kan tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Kita kan yakin bahwa pemerintah ini sudah menyiapkan langkah strategis ya untuk menghadapi potensi oil shock gitu. Tapi pertanyaan utamanya sebenarnya seberapa siap publik atau masyarakat menghadapi ini kalau dari Mas Indra? Ini pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat publik Indonesia biasanya ketika berbicara tentang energi yang ada di dalam benak masyarakat kita itu selalu BBM Betul. gitu. Dan BBM ini langsung dikorelasikan dengan harga. Hmm. Gitu. Nah, harga misalnya BBM kita pahami kalau berbicara tentang harga BBM ada 2. Ada yang PSO, Public Service Obligation, yaitu Pertalite, di mana harganya akan selalu di-keep di angka 10.000 gitu ya. Semaksimal mungkin gitu. Satu lagi Pertamax. Oke. Gitu. Nah, Pertamax masih bisa ada opsi untuk kenaikan BBM. Gitu ya, masih ada. Harganya kemarin kan juga ada kenaikan kan ya. Betul, betul. Nah, tapi pertanyaannya itu apakah kalau terjadi konflik dan turbulensi di dalam harga minyak dunia atau gas dunia itu hanya berbicara tentang BBM? Enggak. Iya, tidak hanya sebatas itu. Itu tidak hanya itu. Tidak hanya berbicaranya BBM, itu juga berbicara masalah berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang lain. Iya, Itu terkait harga ya harga-harga di kebutuhan dasar. Karena semua itu diproduksi secara massal pasti menggunakan sumber energi yang hari ini ya masih sangat bergantung kepada minyak dan gas. Itu minyak dan gas. Nah, disitulah sebetulnya kalau kita fokusnya bicaranya publik. Ya publik Indonesia dalam hal ini sangat penting belajar tentang literasi dari resiko pemanfaatan energi. Gitu. Kadang kan karena kita kan bukan negara 4 musim ya. Kita negara yang dapat dikatakan sepanjang tahun itu tidak terlalu terbatas oleh musim dan lain-lain. Sehingga dalam pemanfaatan energi kita bisa bebas kan sebetulnya. Betul. Nyalain listrik suka-suka, nyalain AC suka-suka gitu kan. Nah, itu yang penting sekali untuk publik belajar bahwa pemanfaatan energi itu istilahnya meningkatkan literasi kita terhadap pemanfaatan energi itu juga salah satu cara mengantisipasi dari resiko-resiko kalau terjadi krisis energi dunia. Meskipun hari ini belum terjadi gitu, belum terjadi, tapi kan tetap probabilitas itu ada. Jangan sampai sih Mas. Iya, probabilitas tetap ada meskipun kalau saya lihat dari data-datanya hari ini ya dapat dikatakan masih sangat kecil ya itu terjadi gitu, masih kecil lah, nggak yang ini dalam jangka pendek maupun menengah. Nah, kalau dari sisi pemerintah gimana? Nah, pemerintah pada tataran tertentu saya melihat langkah-langkahnya sudah cukup sigap gitu ya, untuk bisa mengamankan baik itu terkait storage untuk cadangan BBM, terus menjaga supaya inflasi itu tetap rendah gitu ya, dan lain-lain supaya tidak terjadi tekanan lebih jauh dikarenakan konflik geopolitik ini gitu ya. Selain itu juga sebetulnya Indonesia juga ketika konflik ini terjadi, memang kita dibebani impor yang sangat tinggi, tapi secara ekonomi cadangan devisanya juga bukan yang jelek gitu. Kita masih punya gitu. Bantalan fiskal itu masih ada. Kalau saya lihat dari datanya ya yang ada itu sekarang tinggal bagaimana memanage itu, terutama mengamankan kalau kita memang masih bergantung dengan impor BBM. Berarti ini masih konteksnya geopolitik energi masih ya Mas ya. Berarti kan apakah Indonesia itu berarti terlalu bergantung ke pasokan Timur Tengah, dan apakah kita punya plan B sebenarnya soal pasokan minyak mentah ini Mas? Kalau ditanya apakah Indonesia sangat bergantung kepada pasokan impor crude oil dan BBM dari Timur Tengah, jawabannya yes. Ya, sangat bergantung. Terutama dari produsen yang paling besar ya Arab Saudi. Itu
dari satu kilang terbesarnya mereka namanya Ras Tanura di Hormuz itu. Nah, kita sangat bergantung kepada impor dari Arab Saudi tersebut. Oke. Eh, Namun kalau ditanyakan apakah itu satu-satunya opsi? Enggak. Kita masih punya opsi yang lain. Ya. Gitu. Kita punya opsi ke Angola, ke Gabon, ke Nigeria. Kita oke. punya opsi itu. Ya. Itu satu dari sisi opsi untuk negara-negara destinasi ya. Kita juga punya opsi sebetulnya kemarin dengan adanya perjanjian baru dari Amerika Serikat dengan Amerika Serikat itu kita punya opsi impor minyak ke Amerika Serikat. Oh, oke. Namun ada Oke. namunnya, ada hal yang harus dipikirkan adalah jarak. Ya. Gitu. Karena untuk mengirim minyak dari Amerika Serikat ke Indonesia, baik itu melalui Panama Canal ya, terus ke Samudra betul. Pasifik ataupun dari Suez Canal, itu minimal perlu 45 hari dan ongkosnya besar. Itu satu. Oke. Yang kedua, apakah Amerika Serikatnya mau jual atau enggak? Amerika Serikat itu dalam kondisi normal aja mereka melarang minyaknya diekspor. Diekspor, ya. Baru pada eranya Barack Obama mengatakan ya udah kita ekspor sedikit lah. Nah, sekarang dalam dunia yang lagi turbulensi, mereka perlu pasokan energi besar, demand domestiknya itu besar, apakah iya mereka mau ekspor? Nah, itu pertanyaan lain yang harus dijawab. Kemungkinannya kecil lah ya, Mas. Jadi kita masih ada opsi-opsi untuk mencari supply minyak buat ketahanan energi kita gitu ya. Oke. Terus di situ kita bisa lihat sebetulnya situasi yang terjadi di ini yang aspek lainnya ya. Kalau kita lihat situasi yang terjadi di Hormuz itu sebetulnya juga ada alternatifnya, tidak harus melalui Hormuz. Oh, gitu. Oke. Ya, meskipun jalur alternatif itu belum bisa sepenuhnya menutupi yang tadi. Tadi kan saya bilang 16 juta barel per hari. Jalur alternatifnya itu dia bisa melewati, jadi Arab Saudi itu punya pipa namanya East West Pipelines yang menuju Yanbu Port. Itu yang ada di Suez Canal. Itu bisa menyerap sekitar 5 juta barel. 5 juta barel. Tidak sebanyak biasanya lah ya, Mas. Terus ada lagi jalur alternatif itu dari UAE. Dari UAE itu dia bisa menyalurkan juga, membypass Hormuz itu ke Oman menggunakan pipa, ada juga itu. Tapi itu hanya 1,5 juta barel. Jadi ada sekitar 6,5 lah masih bisa disalurkan dengan alternatif lain. Jadi sebetulnya ya kita bisa lihat lah nanti ya dalam resiko-resiko tersebut bagaimana Indonesia dan Asia Tenggara terutama ya bisa menjaga ketahanan energinya gitu. Oke, Mas. Nah, Mas Indra, mungkin ini yang terakhir nih, Mas, yang mau saya tanyain ya, Mas, ya, sebagai penutup juga. Saran Mas Indra gitu ya, atau amatan Mas Indra terkait situasi hari ini apa? Ya, saran lah, Mas, boleh terkait hari ini mungkin untuk masyarakat, untuk pemerintah juga, ini seperti apa, Mas? Kalau untuk pemerintah, ya hal yang paling penting adalah menjaga cadangan energi kita dengan pasokan yang terbaik gitu ya. Iya. Secara berkaca kepada kondisi hari ini gitu ya. Jangan sampai ada hambatan sehingga cadangan energi kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan demand nasional kita gitu. Terus kemudian juga menjaga stabilitas ekonomi kita dengan berbagai macam cara gitu ya. Karena itu yang akan menentukan sekali apakah kita bisa melewati situasi geopolitik global yang lagi kusut ini. Ya. Dan justru mungkin bisa malah mendapatkan manfaat dari sana gitu. Betul. Nah, itu kalau pemerintah ya. Kalau untuk masyarakat ya pada dasarnya negara kita itu siap untuk menjaga ketahanan energi Indonesia dalam rentang batas waktu tertentu. Tapi juga lebih alangkah baiknya kalau kita juga belajar menghemat. Tuh, tidak perlu kemana-mana harus pakai mobil gitu ya. Bisa pakai MRT kalau di Jakarta atau pakai transportasi umum gitu. Terutama yang ada di masyarakat urban ya, yang kebutuhan energinya sangat besar. Itu
baik sekali kalau kita juga belajar untuk berhemat, karena energi itu dapat dikatakan setiap liter atau setiap mSCFD gas yang kita dapatkan itu didapatkan dengan sangat panjang prosesnya. Gitu. Betul, pastinya Mas. Di tengah keterbatasan, di tengah situasi geopolitik, itu didapatkan dengan penuh perjuangan, keterbatasan dengan berbagai macam cara gitu, sehingga dalam situasi geopolitik yang tidak stabil seperti ini, ya perilaku masyarakat yang bisa semakin efisien dalam memanfaatkan energi akan meringankan beban untuk mencari energi tersebut, gitu sih. Betul. Kalau menurut saya itu ya salah satu hal yang bisa saya sampaikan. Ya. Tapi intinya masyarakat tetap tenang, gitu ya. Tidak, bisanya jangan sampai terlalu panik berlebihan. Oke. Dikarenakan setiap hal itu pasti bisa dipelajari dulu datanya, rasionalisasinya. Dan mungkin dengan melihat Secret Story bisa juga menambahkan insight gitu ya. Dengan berbagai macam situasi kan yang banyak dilakukan di podcast ini, itu bisa menguatkan knowledge masyarakat kita. Oke, baik. Baik Mas Indra, teman-teman, tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini yang kedua kalinya ya Mas ya, terkait situasi minyak juga, dan khususnya kita juga masih melihat gitu ya konflik besar di Timur Tengah itu yang belum sampai hari ini belum selesai juga ya. Dan sejarah sudah menunjukkan bahwa setiap konflik besar di Timur Tengah ini hampir selalu diikuti oleh guncangan energi global. Tetapi krisis kali ini terjadi dalam situasi yang jauh lebih kompleks ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri juga, mulai dari rantai pasok global yang rapuh, juga persaingan geopolitik yang semakin tajam, dan juga ketergantungan dunia pada energi fosil yang masih tinggi. Kini Selat Hormuz menjadi satu-satunya penentu arah energi dunia. Ia tak hanya mengganggu pasar minyak dunia, tetapi juga di dapur rumah tangga, harga transportasi, hingga stabilitas ekonomi negara-negara berkembang gitu ya, termasuk juga Indonesia. Nah, bagi Indonesia sendiri, krisis ini adalah pengingat bahwa keamanan energi bukan sekedar isu ekonomi, melainkan isu strategis nasional. Karena dalam dunia yang saling terhubung, konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Jakarta ini bisa saja menentukan harga bahan bakar yang kita bayar besok pagi. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Indra. Terima kasih banyak Naura. Lebih baik pulang lama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.